Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dari dalam rumah Tuhan biarlah kita boleh dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan yang selalu tersedia dalam hidup kita sebagai kekasih-kekasih Kristus. Mari sama-sama kita melihat satu bagian firman Tuhan hari ini daripada 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita akan membaca dari ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Masih dalam serial yang kita pelajari bersama-sama dalam surat Yohanes, dan kita hari ini memikirkan di dalam ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Jika menemukan, saya akan membacakan ayat ini kepada saudara sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, bolehkah orang Kristen itu membenci? Langsung semua geleng-geleng kepala. Semua mengatakan, waduh mana boleh benci, gak boleh benci lah. Tidak boleh benci. Sekalipun kita sering kali melakukannya. Amin. Tidak boleh benci, tapi tanpa sadar kita melakukan itu, saudaraku. Pagi hari ini saya mau katakan satu hal kepada saudara sekalian, yaitu ternyata ada satu kebencian yang diizinkan oleh Tuhan. Wow, kaget ya. Ada satu kebencian yang diizinkan oleh Tuhan. Bahkan kita sebagai orang Kristen seharusnya memiliki kebencian tersebut. Apa arti kalimat ini? Saudara perlu tahu bahwa ada dua jenis kebencian. Yang pertama adalah kebencian di dalam pengertian positif. Yang kedua adalah kebencian dalam arti yang negatif. Apa itu kebencian positif? Berarti saya membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Saya ulang ya, saya membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Kita membenci ketidakadilan. Kita membenci ketidakbenaran. Kita membenci semua yang namanya dosa. Kita membenci kebencian itu sendiri. Itulah kebencian yang kudus. Kebencian yang seharusnya engkau dan aku miliki sebagai orang-orang percaya. Tetapi yang kedua adalah kebencian yang dalam pengertian negatif. Apa itu berarti? Kita membenci sesuatu yang kemudian dicinta oleh Tuhan. Ini problem saudara sekalian. Kita membenci orang yang seringkali berseberangan dengan diri kita. Kita membenci orang-orang yang menjengkelkan, menyesakkan dada kita. Kita marah dengan dia. Kita kemudian emosi dengan dia. Kita putuskan, saya benci dia. Bukankah mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan? Pada poin inilah seringkali kita jatuh dalam dosa yang namanya kebencian. Saya khawatir hari ini banyak orang-orang Kristen yang kemudian tidak bisa membedakan antara dua jenis kebencian ini. Dan tidak jarang di antara mereka kemudian mereka mulai menukar kebencian itu. Mereka mengasihi yang harusnya dibenci. Sebaliknya, mereka membenci sesuatu yang seharusnya dicinta. Saudara-saudara sekalian, inilah problem yang dialami oleh umat manusia, termasuk orang-orang Kristen di dalamnya. Martin Luther King Jr. dia pernah menuliskan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan kegelapan itu tidak pernah mengusir kegelapan. Hanya terang yang mampu melakukannya.
Sudah jelas sekali, tidak mungkin gelap, usir gelap. Itu teman ketemu teman namanya, saudaraku. Tidak mungkin. Kalimat berikutnya mengatakan kebencian. Tidak mungkin mengusir kebencian. Gak pernah bisa, saudaraku. Hanya satu. Only love can do that. Saudaraku, jelas sekali. Problem kebencian hanya mampu diurai dengan yang namanya kasih. Itu sebabnya Rasul Yohanes dalam surat yang baru kita baca, dia mengkontraskan adalah kasih dengan kebencian. Dia mengkontraskan adalah terang dengan gelap. Ini dua hal yang terus dipermainkan, dikontraskan oleh Rasul di dalam surat yang ditulisnya. Maka hari ini kita bersama-sama akan memikirkan sebuah topik soal kasih, soal cinta yang semoga bisa menolong kita mengatasi kebencian yang sering kali muncul di dalam perjalanan kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita menelusuri akan teks kita di dalam ayat ke-7 hingga ayat yang ke-8. Menarik sekali sana Rasul Yohanes mengatakan bahwa ada satu perintah. Ada satu perintah. Perintah apa itu? Perintah kasih. Perintah kasih. Tetapi yang menarik kalau Anda baca dengan teliti, di dalam ayat ke-7, di sana Rasul mengatakan bahwa perintah itu adalah perintah lama. Perintah lama artinya apa? Perintah yang sudah ada. Perintah yang sudah mereka dengar sejak zaman dulu barangkali. Besar kemungkinan Rasul Yohanes sedang merujuk perintah ini daripada kitab Imamat. Pasalnya yang ke-19. Satu perintah yang Allah turunkan kepada umatnya. Satu perintah, satu hukum yang Allah berikan bagaimana umat hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Kita sama-sama baca Imamat 19 ayat 18. 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya percaya orang-orang percaya pada hari itu mereka kenal hukum itu. Maka mereka mengatakan, oh saya kenal, saya tahu. Rasul katakan itu perintah lama. Ribuan tahun barangkali mereka sudah mendengar akan perintah itu. Tetapi yang menarik, setelah ayat 7 Yohanes mengatakan itu adalah perintah lama. Di ayat 8 Rasul mengatakan, aku menuliskan juga perintah baru. Wah, sesuatu yang menarik saudara sekalian. Tadi dikatakan lama, sekarang dikatakan baru. Ada berapa perintah? Bukankah satu perintah, bukan? Hanya satu perintah, perintah kasih. Tetapi kemudian dikatakan perintah itu sekarang baru. Artinya perintah yang lama tetapi baru. Apa artinya saudara sekalian? Sudah perlu mengerti sebuah keindahan dalam iman Kristen di sini. Inilah keunikan, inilah keunggulan iman Kristen. Yang lama tetapi baru. Di dalam sesuatu yang lama ternyata Tuhan memberikan newness. Ada kebaruan demi kebaruan yang Tuhan hadirkan di dalam perjalanan iman kita. Inilah keindahan dalam iman Kristen. Sekali lagi, di dalam sesuatu yang lama Tuhan seringkali memunculkan newness, kebaruan demi kebaruan. Kita seringkali menyanyi lagu-lagu yang lama. Ini lagu lama, saudaraku, ratusan tahun. Lagu-lagu yang lama. Tapi ingat, di dalam yang lama ini Allah seringkali memunculkan newness, kebaruan demi kebaruan. Luar biasa sekali. Saudara sekalian, kita teruskan di dalam teks kita hari ini. Rasul mengatakan perintah itu lama, tetapi perintah itu baru. Pertanyaannya, di mana barunya? Di manakah newness daripada perintah yang disebutkan oleh Rasul Yohanes? Ada baiknya kita membaca sekali lagi dengan teliti ayat yang ke-8. Ayat 8 demikian saya akan membacakan ayat ini. Ayat 8 saya akan membacakan satu kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Rasul. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu. Jelas ya, ada yang baru saudaraku. Pertanyaan di mana newness-nya? Di mana barunya? Dikatakan telah ternyata benar. Perhatikan yang saling kari. Di dalam Dia. Di dalam Kristus. Dengar baik-baik. Hanya di dalam Kristus yang baru itu ada. Newness,
kebaruan demi kebaruan, itu hanya dimungkinkan ada di dalam Kristus. Selalu luar biasa sekali. Sekarang saya akan mencoba membuat sebuah komparasi, sebuah perbandingan antara perintah yang lama dengan perintah yang baru, antara yang oldness dengan yang newness. Apa komparasinya? Sudah jelas sekali. Kalau perintah lama mengatakan kasihilah sesamamu, kasihilah. Yang baru mengatakan hendaklah engkau saling mengasihi. Anda perhatikan, perintahnya sama, perintahnya satu, beritanya sama, berita kasih, perintah kasih. Tetapi apa perbedaannya? Kalau perintah lama mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Engkau mengasihi dengan standar diri. Engkau mengasihi dengan kualitas diri kita sendiri. Tetapi perintah yang baru, perintah yang newness itu, yang dikatakan oleh Rasul, hendaklah kamu saling mengasihi seperti Kristus mengasihi. Standarnya Kristus, tolok ukurnya Kristus, derajatnya Kristus, kualitasnya adalah Kristus. Saudara, itulah newness yang Rasul tuliskan di dalam perintah tersebut. Di dalam Yesus, di dalam Yesus. Saudara-saudara sekalian, saya teruskan kalimat ini. Ternyata Rasul tidak mengatakan newness itu hanya di dalam Dia, di dalam Yesus. Saya tuntaskan kalimat ayat 8 mengatakan apa? Dia teruskan kalimatnya, bukan hanya di dalam Dia newness itu, tetapi kemudian yang newness itu sekarang Dia berikan di dalam kamu, di dalam kita. Saudara, apa artinya? Saya ringkaskan sebuah kalimat ini. Rasul mengatakan inilah perintah baru. Inilah perintah lama yang diberikan kebaruan oleh Tuhan sendiri. Yaitu apa? Engkau sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang beriman, hendaklah engkau mengasihi seperti Kristus mengasihi. Engkau mengasihi dengan kualitas, dengan standar yang Kristus miliki. Loving as He loved. Itulah perintah yang baru yang Rasul hidupkan kembali. Setelah hari ini sebuah pertanyaan sederhana. Apakah perintah baru itu? Apakah perintah newness hidup dalam hidup kita hari ini? Ada dalam diri kita hari ini. Sudah, jangan sekedar mengasihi. Jangan berkata, udahlah pokoknya saya mengasihi deh. Yang paling saya cintalah. Tunggu dulu. Cinta model apa? Standar apa, saudaraku, yang kau pakai dalam mengasihi? Hubungan suami istri, kasih kepada pasanganmu. Bukan mengatakan, sudahlah pokoknya saya sayang dia, sayanglah, pokoknya sayanglah. Tunggu dulu, sayang seperti apa? Bukan sekedar mengasihi. Bukan pokoknya saya sayang. Tetapi engkau mengasihi seperti Kristus mengasihi. Suatu kualitas yang berbeda. Itulah newness yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, setelah Rasul Yohanes mengutarakan konsep yang begitu luar biasa tentang newness ini, maka saudara, saya ingat satu perkataan Tuhan Yesus. Ada baiknya kita membaca lebih dahulu ya. Saya membaca, ini ayat yang luar biasa. Sama-sama membaca. 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, saya percaya kita semua sering membaca ayat ini. Secara pribadi puluhan kali saya membaca ayat ini. Saya mengkhotbahkannya. Tetapi kali ini Tuhan memberikan sebuah insight yang baru. Insight yang baru. Waktu saya renungkan, saya baca, wah kaget sekali. Saudara, dengar kalimat saya. Ternyata Tuhan Yesus memberikan tanda petik hak kepada orang-orang dunia. Kepada semua orang. Untuk apa? Untuk menilai hidup kita. Yesus mengatakan semua orang akan tahu. Semua orang akan melihat. Semua orang akan menilai siapakah kamu. Adakah engkau adalah Kristen sejati, murid Kristus yang sungguh-sungguh, atau abal-abal. Saudara, jangan kaget
Maka hari ini jangan saudara tersinggung kalau kemudian orang dunia seringkali menyoroti hidup kita. Mereka mengatakan katanya Kristen, katanya ke gereja, pakai baju putih. Kok hidupnya kayak begitu? Baju boleh putih, hatinya hitam. Saudara jangan tersinggung. Karena memang Yesus memberikan hak kepada orang dunia untuk menilai hidupmu dan hidupku. Yesus mengatakan semua orang akan tahu. Mereka melihat siapakah engkau. Kristen, anak Tuhan atau tidak. Pertanyaannya apa tandanya? Apa tandanya? Sederhana tandanya. Jikalau engkau saling mengasihi. Sudah tanda kekristenan. Nanti di bagian 2 saya akan menguraikan secara konteks. Ada 3 tanda yang dimuncul oleh Rasul Yohanes. Ada 3 tanda. Apa yang menjadi sebuah indikasi dia seorang anak Tuhan yang punya hubungan fellowship dengan Allah dan umatnya. Ada 3 tanda. Salah satunya, tanda yang paling dominan, tanda yang paling kuat, yang paling menonjol adalah apa? The test of love. Tanda kasih. Engkau mengasihi. Saudara sekalian, jikalau hari ini orang-orang dunia kemudian melihat hidupmu jauh dari atmosfer kasih. Mereka melihat kita jauh, kita absen daripada kasih. Maka saya kira saudara dan saya perlu mengevaluasi diri dan menangisi diri di hadapan Tuhan. Kita perlu bertobat di hadapannya. Saudara-saudara sekalian, setelah Yohanes menguraikan tentang newness daripada perintah yang luar biasa itu, maka sekarang saya memberikan sebuah analogi. Kira-kira sekarang Rasul dia mulai mengeluarkan secari kertas. Oke? Setelah dia uraikan khotbah tadi itu, ini loh perintah yang agung, perintah yang lama sekaligus baru, ada newness di dalamnya. Setelah orang mendengar, oh itu, mereka mulai mengerti, mulai tercelik. Perintah yang dulu seperti itu, perintah sekarang seperti ini, dia mengerti. Nah, berikutnya Rasul mulai mengeluarkan satu kertas. Oke. Sekarang waktunya giliran. Ini adalah kertas ujian. Kertas ujian. Kita mau menguji bersama-sama, betulkah kamu Kristen sejati? Betulkah kamu hidup dalam cinta kasih? Apa soal ujian yang diberikan oleh Rasul? Kita baca ayat 9. Rasul berkata di sana, barang siapa berkata, aku berada di dalam terang. Saya adalah orang Kristen, saya adalah anak Yesus, saya murid Kristus. Namun Rasul berkata, tetapi ternyata orang itu hidup di dalam kebencian. Dia hidup dalam kebencian. Yohanes mengatakan, dia bukan orang Kristen. Orang itu, dia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Wow. Izinkan saya bertanya pada hari ini. Kalau Anda kata kertas ujian kemudian dibagikan kepada saudara dan saya hari ini. Ada sebuah soal pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sebagai orang Kristen masih benci enggak dengan sesamanya? Halo? Katanya orang Kristen ke gereja setiap minggu, ikut pelayanan, pakai kalung salib, gede lagi salibnya, besar salibnya. Kemudian Yohanes mulai memberikan sebuah kertas ujian. Betulkah engkau orang Kristen? Betulkah engkau mengasihi? Siapakah di antara saudara yang kemudian membenci saudaranya? Ada yang berani mengatakan, saya nggak pernah benci orang lain kok. Ada? Oh, tidak ada ya? Berarti semua para pembenci kah di sini? Apakah Anda orang Kristen atau tidak? Apakah kita orang berada di dalam terang atau dalam gelap? Sampai sekarang kata Rasul. Satu ujian yang gak gampang, saudara. Tidak gampang. Saya pribadi adalah orang yang kemudian juga berpikir, aduh, siapa sih yang gak pernah kebal? Yang kebal daripada dosa kebencian itu. Saya dengar satu suara di belakang yang mengatakan, saya sih gak benci musuh, gak benci loh. Ya paling-paling saya gak mau lihat muka dia aja lah, gak mau lihat mukanya. Sampai mati kakak mau ngomong dengan kakak mau saya. Gak benci, cuma kakak ngomong tidak mau lihat muka dia.
Saudara-saudara sekalian, kalau andai kata saya berhenti khotbah sampai sini, saudara nyaman enggak kira-kira? Nyaman? Yakin masih anak Tuhan? Bukankah kita adalah orang-orang yang suka benci, bukan? Masih benci loh. Jangan-jangan sambil duduk sambil benci nih. Benci sama orang yang di belakang tuh, atau yang di depan tuh. Kalau ketemu di gereja lagi jalan mau papasan, kita dari sana, orang yang benci di sono, kita stop, kita putar sana kita. Kagak mau ketemu. Kalau papasan kagak mau lihat. Saudara-saudara sekalian, ada 2 kalimat penting saya akan tinggalkan kepada saudara, khususnya di penghujung 3 ayat yang terakhir. Khususnya 2 ayat terakhir, ayat 10 dan 11. Saudara, kalimat pertama yang saya mau berikan pada saudara, yaitu kasih. Tentu adalah newness dari perintah tadi. Kasih tidak pernah membuat kita hidup dalam kebencian. Kasih, newness di dalam Yesus, di dalam diri kita. Kasih itu tidak pernah membuat kita hidup dalam kebencian. Tapi Anda bertanya, tapi bukankah saya masih bisa benci sesama saya? Saya masih gak suka sama orang lain. Saudaraku, dengar konsep ini baik-baik. Saudara bedakan antara kebencian dengan hidup di dalam kebencian. Saya ulang kalimat ini ya. Kebencian adalah satu hal, tetapi hidup dalam kebencian adalah hal yang berbeda. Saya akan jelaskan secara perlahan-lahan apa arti perbedaan ini. Saudara, sebagai orang-orang percaya, sangat mungkin kita bisa benci sesama. Bisa dong. Kita gak suka sama orang lain. Ada orang yang menyinggung perasaan kita. Kemudian kita marah. Kita kecewa dengan dia. Anda perhatikan urutannya. Kita kecewa, kita gak suka. Kita kecewa, kita marah. Setelah marah, kemudian kalau dibiarkan kemarahan, maka muncul yang namanya kepahitan. Kita mulai bitter, kita mulai pahit dengan dia. Perhatikan sekali lagi. Setelah pahit, dibiarkan terus-menerus, maka endingnya adalah apa? Benci. Ulang baik-baik ya. Kita gak suka dengan seseorang. Kita gak nyaman dengan dia. Dibiarkan. Kita mulai tersinggung. Kita mulai marah dengan dia. Kemarahan melahirkan sebuah kepahitan. Kepahitan dibiarkan, maka ujungnya adalah kita mulai benci dengan dia. Sebagai orang Kristen, sangat mungkin kita jatuh dalam dosa kebencian. Kita gak suka, kita benci dengan orang itu. Bisa, saudara. Tetapi kemudian Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus mulai menggelisahkan kita, membuat hati kita gak nyaman. Ketika datang di gereja berlutut mengaku dosa, wajah orang itu terbayang-bayang. Aduh gak nyaman sekali. Saya gak nyaman. Mau ambil perjamuan kudus, gelisah hatinya. Periksa hatinya. Aduh, ada sesuatu belum beres. Mau pelayanan, teringat orang itu gak nyaman. Anda perhatikan, semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Menggelisahkan hatimu. Kemudian kamu mengatakan, ya Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau berdamai dengan orang itu. Saya mau mengampuni dia. Nah, itu adalah kebencian. Sekalipun kebencian adalah sebuah dosa. Sebuah dosa di mata Tuhan. Namun ketika engkau bertobat, engkau menyesali, dan Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Itu adalah kebencian. Lalu apa arti hidup dalam kebencian? Ketika seseorang kemudian marah dengan orang lain, dia kecewa dengan orang lain, kemudian dia mulai tersinggung, dia mulai pahit, dia mulai benci dengan orang itu, dan kemudian dia mulai membiarkan kebencian itu terus ada dalam hidupnya. Dia membiarkan kebencian subur. Dia pelihara rasa benci, terus pelihara. Itulah arti hidup dalam kebencian. Dan Rasul mengatakan, ayat 9. Barang siapa membenci saudaranya. Oke? Membenci saudaranya. Membenci di dalam pengertian apa? Dalam pengertian dia hidup di dalam kebencian. Dia terus betul gak suka dengan dia. Sampai mati saya gak mau ketemu dengan dia. Saya gak mau panggil nama dia. Saya tidak mau lihat muka dia.
Itu ciri-ciri orang yang hidup di dalam kebencian. Dan Tuhan katakan melalui Rasul-Nya, orang Kristen yang sejati, dia tidak mungkin hidup di dalam kebencian. Tidak mungkin. Engkau bisa jatuh dalam dosa benci, betul. Namun segera bertobat. Tetapi orang yang bukan Kristen, dia adalah orang yang suka hidup di dalam kebencian. Dia pelihara rasa marah, rasa pahit, rasa benci, pelihara terus, disayang-sayang terus. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dimasukkan oleh Yohanes di dalam suratnya. Dia berkata, barang siapa berkata, aku berada di dalam terang, aku orang Kristen, tapi kamu benci saudaranya, artinya kamu hidup dalam kebencian. Kebencian terus menerus. Rasul katakan, sesungguhnya orang itu berada dalam kegelapan sampai sekarang. Sebaliknya, Kristen sejati, dia pasti hidup di dalam cinta kasih. Sekalipun, mungkin engkau gak nyaman dengan orang yang lain. Kita mungkin berbeda. Mungkin tidak ada titik temu di antara kita sebagai saudara seiman. Ya, tidak selamanya kita harus kemudian sepakat dengan orang lain, Joe. Ada sebuah kutipan bagus sekali. Saya berikan pada saudara. Cease to agree. Berhenti untuk sepakat, untuk setuju. But never cease to love. Tidak pernah berhenti mencintai. Saudara, bukankah kita dalam hidup ini kita nggak selamanya bisa sepakat dengan semua orang, bukan? Suami istri belum tentu sepakat, belum tentu, saudara. Belum tentu, saudara. Tetapi perbedaan di antara mereka tidak membatalkan cinta, bukan? Beberapa hari lalu saya telepon seseorang jemaat. Kemudian saya setelah berbincang lalu saya mendoakan dia melalui telepon. Setelah berdoa selesai, saya kaget. Jemaat ini ngomong gini, how can I pray for you? Oh, saya kaget, saudara. Waduh, jarang sekali loh jemaat doain hamba Tuhan, jarang, saudara ya. Jadi kalau saya telepon saudara, jangan lupa ya, doain saya balik ya. Dia ngomong loh, boleh gak saya doain kamu? Wow, sekarang mau. Saya butuh didoakan, saya mau didoakan. Kemudian dia mendoakan saya. Pakai Mandarin, sampai Mandarin, saudara. Ya saya terima dengan iman saja. Setelah berdoa selesai, katakan, waduh thank you banget. Thanks so much. Saya sangat dikuatkan dengan doa kamu. Lalu dia mulai bercerita. Oh pasti, saya mendoakan kamu. Bahkan saya mendoakan para hamba Tuhan. Saya doain hamba Tuhan. Bahkan dia cerita Bapak ini. Bahkan saya mendoakan seorang hamba Tuhan yang pernah dulu belasan tahun yang lalu. Tanda petik, saya pernah konflik dengan dia. Saya pernah, berdebat keras. Yang kemudian sangat memungkinkan membuat hamba Tuhan itu tersinggung, marah. Tetapi kata Bapak ini, saya tetap mendoakan dia sampai hari ini. Wah, saya kaget dengar kalimat itu, saudaraku. Cease to agree. Dia boleh gak sepakat, dia boleh berbeda. Dia boleh berbeda pandangan. Kita boleh berbeda dalam banyak konsep. Konsep soal misi, konsep soal ini, konsep soal pemuritan, konsep soal kita boleh berbeda. Anda boleh gak sama dengan saya. Anda boleh gak sama, saya boleh berbeda dengan saudara. Kita boleh gak sepakat. Tapi never cease. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Sekalipun kita berbeda, saudaraku. Itulah newness. Itulah kasih yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Yang kedua. Kalau pertama, kasih itu tidak pernah membuat engkau hidup dalam kebencian. Terus menerus benci. Tidak mungkin, tidak mungkin. Maka yang kedua, kasih itu tidak membuat kita menjadi tersandung. Mari kita selesaikan pembacaan kita ayat yang ke-10. Di sana Rasul berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Sekali lagi ya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, saya mau jelaskan kata di dalam dia tidak ada penyesatan. Apa itu penyesatan?
Saya memakai versi Raja James. King James menerjemahkan, yaitu di dalam dia tidak ada kesempatan untuk tersandung. Untuk tersandung. Jadi kata penyesatan itu di dalam terjemahan Inggris hampir semua versi memakai kata stumbling, tersandung. Nah pertanyaannya, mengapa seseorang bisa tersandung? Mengapa seseorang bisa kemudian terjatuh? Mengapa seseorang bisa katakan tersesat? Jawabannya gampang, karena dia berada di dalam gelap. Kalau dalam suasana gelap, rumahnya gelap, kamarnya gelap, semua gelap, sangat mungkin kita tersandung, sangat mungkin kita kemudian mulai kebentur, sangat mungkin kita mulai terjatuh. Saya balik logika berpikir ini. Itu berarti apa? Kebencian membuat engkau dan aku menjadi tersandung dalam hidup ini. Kamu tersesat, kamu tersandung. Ayat 11 dikatakan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nggak tahu mau kemana. Itu orang yang di dalam kebencian, orang yang di dalam kegelapan, hidupnya tersandung, hidupnya terus tersesat. Berikutnya, orang yang di dalam kebencian atau kebencian seringkali membuat kita tidak mampu melihat dengan clear. Tidak mampu melihat atau menilai dengan benar. Karena apa? Karena matanya dibutakan. Dibutakan. Saudara-saudara, saya prihatin dengan sebagian orang di dalam negara kita yang selalu menilai Presiden Jokowi selalu salah. Apapun yang dibuat oleh Jokowi selalu salah. Oke? Anda tahu? Padahal hari-hari ini kepala negara kita menjadi sorotan dunia, menjadi figur yang mendamaikan konflik yang sedang panas di tengah-tengah dunia ini. Tetapi aneh, ada sebagian orang kemudian ketika memandang nama Jokowi selalu salah. Pasti salah. Aneh bukan? Pertanyaannya, kenapa demikian? Satu jawaban. Kebencian membuat seseorang tidak mampu melihat dengan objektif, tidak mampu menilai dengan benar. Sekalipun baik dikatakan tidak baik, sekalipun mulia dikatakan busuk. Betapa mengerikan yang namanya kebencian. Matamu dibutakan. Ada orang berbuat baik, ada orang begitu godly. Karena kamu benci, kamu mengatakan orang itu jahat, tidak baik. Setelah yang terakhir, kebencian, saya ulang, membuat engkau tersandung. Kebencian membuat engkau tidak mau melihat dengan jelas, dengan benar. Kebencian itu destroy, menghancurkan our perspective. Yang terakhir, kebencian pada akhirnya berujung kepada apa? Melahirkan sebuah perilaku kehidupan yang berdosa. Ayat 11 di sana Yohanes memberikan sebuah kalimat yang sangat tegas sekali. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Perhatikan, ia berada, artinya apa? Bukan orang yang lahir baru. Dia bukan, dia adalah orang yang di luar Kristus. Sekaligus kalimat seterusnya, dan hidup. Apa tuh hidup? Kalau Anda membaca terjemahan dalam bahasa yang Inggris, memakai kata berjalan di dalam kegelapan. Saudara, orang yang benci, pertama-tama dalam hati, pertama dalam pikiran, pertama dalam jiwa dia. Tapi percayalah, satu hari kebencian akan terekspresi keluar di dalam tindakan yang real, yang konkret. Saudara, betapa mengerikannya yang namanya sebuah kebencian. Tetapi sebaliknya kasihlah yang kemudian menjaga hati dan hidup kita selalu berada di dalam rel yang benar. Karena waktu saya tidak berpanjang, saudara, sebuah kutipan, saya akan tutup renungan ini dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Kasih memungkinkan kita untuk progres,
untuk maju di dalam hidup rohani. Sebaliknya, hatred, kebencian, membuat kemajuan itu menjadi mustahil dalam hidupmu. Saudara, jangan main-main dengan kebencian. Jangan main-main, Kalau engkau gak bereskan, kebencian itu akan berujung kepada hidup dalam kebencian. Kamu mengatakan saya anak Tuhan kok. Kalau kau adalah anak Tuhan, engkau tidak mungkin memelihara kebencian. Tidak mungkin. Kita boleh benci, bisa benci, betul. Tetapi ingat, kebencian yang terjadi dalam hidupmu akan menghambat pertumbuhan rohani di dalam kemajuan demi kemajuan di dalam iman kita kepada Kristus. Biarlah hari ini firman Tuhan boleh mendorong setiap kita. Bagaimana engkau bisa keluar daripada kebencian? Hanya satu, minta kasih dari bukit Golgota, kasih Kristus yang dialirkan dari kayu salib. Itu kasih memenuhi hatimu. Kasih yang newness itu. Itulah yang memampukan engkau untuk menghidupkan kasih di dalam sesama kita. Hidup di dalam cinta kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami belajar satu kebenaran firman. Mengapakah kami adalah orang-orang yang seringkali masih bisa mempunyai kebencian, tetapi ada sebuah peringatan serius yang kami dengar daripada Rasul Yohanes. Ketika kami adalah seorang Kristen yang sejati, kami tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa untuk hidup dalam kebencian. Tuhan, tolonglah kami. Belas kasih-Mu berikan pada setiap kami. Jangan sampai satu orang di dalam gereja ini terbilang sebagai orang-orang yang hidup dalam kebencian. Tidak Tuhan, jangan Tuhan. Kami mau adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah. Kami berada di dalam terang. Dan kami mau berjalan di dalam terang. Kami mau hidup dalam cinta kasih. Dengan demikian kami boleh bersaksi kepada dunia. Bahkan dunia boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen yang sejati. Tuhan tolong kami, mampukan kami menghidupkan kasih seperti Kristus mengasihi dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh yang Kudus akan terus mengemakan firman di dalam hati kami. Dorong kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Maka kami adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.